Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Sabina dengan NIM 222211195. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini kanker serviks. Menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, kanker serviks menuruti urutan kedua setelah kanker payudara, yaitu sebanyak 636.633 kasus atau 17,2% dari seluruh kanker pada wanita. Nah, jumlah ini memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi sebanyak 21.003 kematian atau 19,1% dari seluruh kematian akibat kanker. Nah, dari penjelasan atau dari data ini kita bisa melihat bahwa memang CA cervix ini merupakan salah satu kanker yang paling besar dihadapi oleh manusia, terutama adalah pada wanita. Nah, tentunya kita tidak bisa hanya diam dan kita harus melakukan sesuatu. Nah, salah satunya itu adalah dengan screening atau deteksi dini CA cervix ini. Nah, tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah cakupan screening yang masih rendah. Hingga tahun 2021 hanya 6,83% perempuan usia 30-50 tahun yang menjalani screening dengan metode IVA. Nah, di sini kita bisa melihat walaupun sebenarnya screening ini kan merupakan deteksi dini ya, bukan untuk mengobati. Tetapi kenapa sih screening ini penting? Karena dengan kita mengetahui, maka jika memang benar seseorang itu menderita, maka lebih cepat untuk ditangani. Nah, itulah yang menyebabkan angka harapan hidup akan lebih tinggi. Nah, kita bahas tentang pengertiannya. Jadi, CA cervix atau kanker serviks ini merupakan kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim, yaitu di serviks. Nah, penyebabnya bermula ketika sel-sel di leher rahim tersebut berkembang secara tidak normal. Lalu lambat laun perkembangannya semakin masif dan tidak terkendali sehingga membentuk tumor. Nah, tumor ganas ini akan menjadi penyebab dari kanker serviks. Ada beberapa penyebab terjadinya CA cervix ini adalah, kan tadi disebutkan bahwa sel-sel itu sehat, lalu dia akan mengalami perubahan atau mutasi. Nah, mutasi inilah yang akan menyebabkan sel itu tumbuh tidak normal atau tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Nah, diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada sel-sel tersebut itu bisa karena sel-selnya ataupun karena infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus, dan yang bisa menular melalui hubungan seksual. Nah, tentunya kita ketahui bahwa kan sel-sel ini mutasi yang tidak terkendali yang menyebabkan kanker, lalu juga karena infeksi HPV. Nah, sekarang banyak juga yang sudah menerapkan seperti vaksin HPV seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu langkah atau strategi untuk menjaga CA cervix. Nah, ada beberapa jenis CA cervix. Yang pertama itu adalah karsinoma sel squamosa atau KSS. Adalah jenis kanker cervix yang paling sering terjadi. Jadi bermula dari sel squamosa cervix, yaitu yang melapisi bagian luar dari leher rahim. Yang kedua yaitu adalah adenokarsinoma, itu jenis kanker cervix yang bermula di sel kelenjar pada saluran di leher rahim. Nah, jadi dari jenis CA cervix ini ada yang memang dia dilapisi pada bagian luar leher rahim, ada juga yang pada kelenjar pada saluran leher rahim. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko juga dari CA cervix. Di sini ada perempuan yang bisa melahirkan, yang telah melahirkan banyak anak, juga memiliki riwayat keluarga dengan kanker, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, merokok atau perokok pasif, adanya riwayat tes pap smear yang abnormal, lalu juga melakukan hubungan aktivitas seksual di usia yang lebih muda, lalu infeksi di daerah kelamin atau IMS, lalu hubungan seks dengan pria yang berganti-ganti, dan juga sering bergonta-ganti pasangan. Jadi memang ada beberapa faktor risiko. Sesuai dengan penjelasan tadi, memang ada beberapa yang sangat berhubungan dengan pasangan seksual seperti itu. Jadi memang dia lebih muda dalam pernah melakukan aktivitas seksual, lalu pasangannya ganti-ganti, itu memang sangat meningkatkan faktor risiko dari kanker serviks. Nah, tentunya selain dari pemeriksaan, ada nih beberapa tanda-tanda dan gejala dari kanker serviks. Ada pendarahan spontan di luar masa haid, keputihan atau keluar cairan encer yang bukan seperti keputihan biasanya, pendarahan pada masa perimenopause, nyeri di panggul, haid tidak teratur, dan nyeri saat berhubungan seksual. Nah, tentunya tanda dan gejala ini bersifat berbeda-beda antara setiap satu orang dengan orang lainnya. Nah, tentunya untuk memperkuat hipotesis tentunya harus dilaksanakan pemeriksaan, tentunya bisa dengan IVA, pap smear, dan lain sebagainya. Nah, seperti kanker-kanker yang lainnya, ada juga stadium-stadium dari CA cervix. Di antaranya kanker serviks stadium 0, jadi berarti bahwa sel-sel kanker hanya permukaan serviks saja.
seperti yang tadi karsinoma in situ, CIS atau cervical intraepithelial neoplasia atau CIN. Jadi tidak ada gejala sama sekali, jadi dia masih terbatas pada permukaan sel-sel dari serviks. Nah, selanjutnya itu adalah kanker serviks stadium 1, di mana pada kanker serviks stadium 1, kanker ini telah tumbuh lebih dalam ke bagian leher rahim. Nah, namun belum menyebar ke luar, jadi gejalanya masih belum nampak, tapi biasanya ada keputihan berwarna pink atau merah muda dan biasanya sedikit berdarah pada saat berhubungan seksual. Itu juga dibagi menjadi dua kategori, ada 1A dan 1B. Kalau 1A masih kurang dari 5 mm, dan juga kalau 1B dilihat secara kasat mata tapi ukurannya masih juga lebih dari 5,5 mm dan lebar 7 mm. Jadi memang masih sudah menyebar ke leher rahim tapi belum. Nah, selanjutnya itu adalah kanker serviks pada stadium 2, di mana sudah melampaui leher rahim dan juga rahim tapi belum mengenai panggul atau bagian di bawah vagina. Pada tahap ini, kanker sudah melebar ke kelenjar getah bening atau tempat yang jauh. Jadi tadi kalau 0 memang pada sel-sel di permukaan, kalau yang stadium 1 itu justru sudah melebar tetapi hanya ke bagian leher rahim. Kalau stadium 2 dia sudah ke bagian bawah vagina, sudah melampaui leher rahim tapi belum ke bagian bawah vagina atau bagian bawah panggul, dan tapi sudah menyebar sampai ke kelenjar getah bening. Nah, pada CA cervix stadium 4, kanker sudah menyebar ke organ terdekat atau bagian tubuh lainnya. Jadi sudah sampai ke panggul, bahkan bisa sampai dia akan ke ginjal. Nah, kalau 4A itu sudah sampai ke kandung kemih, kalau 4B sudah ke organ di luar panggul seperti paru-paru ataupun hati. Nah, di sini bisa lihat untuk stage of cervical cancer atau stadium-stadium dalam CA cervix ini dimulai dari yang pertama ada healthy cervix, yaitu cervix yang sehat. Itu dia permukaannya bagus, warnanya bagus, tidak ada lesi. Lalu early stage 1B, untuk 1B itu sudah ada seperti itu. Dia memang ada di bagian seperti jaringan di dekat cervix, tetapi memang ternyata dia sudah sampai ke bagian saluran. Lalu untuk 1B yang selanjutnya itu dia memang lesinya sudah memenuhi di cervix dan juga 2B, dan selanjutnya memang dia itu sudah menyebar bahkan bisa sampai ke bagian abdomen ataupun naik sampai ke paru-paru dan jantung. Tentunya bagaimana sih cara mendeteksi kanker cervix itu? Pertama ada yang disebut sebagai pap smear. Jadi pap smear itu dia akan menggunakan usapan pada bagian cervix. Jadi cervix through speculum, bisa menggunakan speculum dia dengan pasien yang litotomi, lalu akan diusap dengan kasa, lalu nanti kasa itu dia memuat seperti asam. Jadi asam asetat itu akan dioleskan, dan jika ada perubahan warna maka berarti ada indikasi bahwa dia terkena dari CA cervix. Nah, sedangkan IVA test itu adalah untuk pemeriksaan leher rahim untuk melihat lesi prakanker. Jadi dengan terutama pada 30-50 tahun sama nanti dia posisinya litotomi, lalu akan ada seperti kapas untuk mengusap, lalu dia akan diletakkan di kaca untuk dilakukan pemeriksaan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you.